Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari yang mulia, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaki kita ringan untuk melangkahkan ke masjid, menunaikan panggilan Allah untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berulang kali di dalam Al-Qur'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Saking baiknya Allah, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, hayunan tangan, kaki ringan melangkah ke masjid. Maka senantiasa kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam, tetap kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa hutan anhu asyara sayyiat, Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitu orang yang mulia ketika bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat sengsara, kecewa, menangis, menderita dan semua jenis susah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan itu semua. Allah hadirkan ujian dalam hidup manusia bukan untuk menambah manusia itu jadi bermasalah, bukan untuk membuat manusia itu merenung sedih dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin melihat layakkah dia menjadi amal, layakkah dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian itu datang, apakah dia masih mengharapkan Allah? Ketika ujian itu tiba dalam kehidupan manusia, apakah dia masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia masih meminta, merengek, menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada manusia, hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Bersandar kepada harta, harta akan habis.
bersandar kepada pohon, pohon akan rapuh, akan tumbang. Tapi kalau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah hayyun, maha hidup, la yamut, takkan pernah mati, wa huwas sami', dia maha mendengar, al-alim, dia maha mengetahui. Ketika ujian itu tiba dari seorang hamba, Allah ingin buat dia berharap hanya kepada Allah. Allah ingin dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian itu menghampiri hidup manusia, maka setelah ujian itu selesai, ada hikmah kebahagiaan setelahnya. Ketika ujian itu datang, ingatlah bahwa itu hamba itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Nabi yang mengatakan itu, wahai saudaraku. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau orang itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bertubi datang, ujian hidup datang. Ujian yang hidup menghampirimu, maka di situ Allah akan angkat derajatmu. Ujian yang datang, Allah akan hapuskan semua dosa-dosamu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu, karena Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosanya. Bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayyub alaihi salam? Puluhan tahun menderita sakit luar biasa, ditinggalkan oleh umatnya, dicaci maki, dihina oleh umatnya, ditinggalkan oleh istrinya, sakit anaknya, kebunnya habis, binatangnya habis, hewan peliharaannya habis, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat Nabi Ayyub, dia tetap berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim? Dibakar Nabi Ibrahim, ayahnya tidak menyembah kepada Allah, kafir, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian luar biasa menimpa kehidupan para nabi dan rasul. Bagaimana ujian Nabi Yunus? Ditelan ikan paus, dibawa ke dasar laut yang disebut dalam Al-Quran zulumatun salas, 3 macam kegelapan. Gelapnya malam hari, gelapnya dalam dasar laut, gelapnya dalam perut ikan. Bagaimana ujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Patah giginya dalam peperangan, dilontar dahinya dengan batu, dilontar dengan kotoran onta, dengan tulang onta, berdarah pelipisnya, tertusuk duri kakinya. 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah. 6 tahun berumur Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibunya Siti Aminah. 6 tahun itulah, pada usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Begitu ujian para nabi dan rasul. Apalagi kita yang hanya lemah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian itu datang, labuhkan harapanmu hanya kepada Allah. Ingat, kalau Allah sedang mencintai hambanya, bukan diberikan harta hamba itu, bukan dinaikkan jabatan pangkatnya, tapi kalau Allah sedang cinta dengan hambanya, maka siap-siap diuji, datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Dan kami pasti, kata Allah, akan menguji manusia itu dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan harta, jiwanya sakit, meninggal, sedih, menangis, bahkan menderita. Kemudian kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar itu, allazina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang diberi ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang sanggup berkata, saya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh
Bolehkah menangis dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh menangis, silahkan menangis. Kadang orang itu menangis, meleleh air matanya, hatinya menangis sedih. Itulah yang membuat dia kuat dari harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak menangis, tidak melelehkan air mata, tapi dalam hatinya dia menggerutu, tidak ridho atas ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan di dalam hadisnya, innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala narda illa biqauli rabbina. Air mata itu punya hak untuk meneteskan air mata. Hati itu punya hak untuk tercelup dalam kesedihan, tapi dia tetap ridha menerima keputusan pemberian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak baik selalu berlarut dalam kesedihan. Orang yang beriman tidak baik selalu berlarut dalam penderitaan. Bangkitlah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu datang supaya engkau hanya sujud kepada Allah, supaya engkau tambah sujudmu kepada Allah, perbanyak sujudmu kepada Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aktsiru fihi du'a. Saat yang paling dekat antara seorang hamba kepada Allah ketika dia sujud. Saat sujud itulah dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu kuat karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu kuat karena dia tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya selalu connect kepada Allah. Hatinya selalu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berzikir mengingat Allah karena dengan zikir itu hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi lembut, akan menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur الرحيم